Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang peralatan kearsipan. Jadi, kita akan mempelajari peralatan apa saja atau alat-alat apa saja yang digunakan untuk mempermudah atau menunjang kegiatan pengelolaan kearsipan di kantor atau instansi yang akan kita tempati kelak bekerja atau beraktivitas. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai alat-alat apa saja yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan kearsipan, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep peralatan kearsipan atau apa sih sebenarnya peralatan kearsipan itu. Jadi, peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan antara lain sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan, serta sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Nah, dari definisi ini, peralatan kearsipan sebenarnya adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah penyimpanan arsip, kemudian memudahkan pekerjaan di bidang kearsipan, serta sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip bisa bertahan lama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam peralatan kearsipan atau alat-alat apa saja yang bisa dikategorikan sebagai peralatan kearsipan yang dapat digunakan untuk memudahkan pengelolaan arsip. Yang pertama, filing cabinet. Filing cabinet yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Jadi, di gambar di samping ini menunjukkan lemari yang terdiri dari beberapa laci dan biasanya terbuat dari besi. Nah, untuk lemari arsip filing cabinet ini sendiri biasanya digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk lembaran, dan satu laci atau setiap laci ini bisa menampung kurang lebih 500 lembar arsip. Selanjutnya, rotary filling system. Nah, untuk rotary filling system sebenarnya juga masih termasuk atau masih semacam filling cabinet, tapi perbedaannya kalau tadi filling cabinet penyimpanan arsipnya secara bersusun, kalau rotary filling system penyimpanan arsipnya secara berputar. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan arsip untuk mencarinya, cara penggunaan rotary filling system ini tinggal diputar sesuai dengan posisi arsip yang kita simpan. Selanjutnya, lemari arsip. Nah, untuk lemari arsip sendiri sebenarnya sudah sangat umum digunakan di kantor-kantor. Jadi lemari arsip ada dua macam, ada yang terbuat dari besi dan ada yang terbuat dari kaca. Untuk lemari arsip sendiri yang terbuat dari besi biasanya digunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang intensitas penggunaannya sudah jarang dan bersifat rahasia, sedangkan lemari arsip yang terbuat dari kaca biasanya digunakan untuk menyimpan arsip yang tingkat penggunaannya masih sering dipergunakan. Selanjutnya, rak arsip. Untuk rak arsip sendiri adalah lemari tanpa pintu. Jadi lemari ini tidak menggunakan pintu. Kalau tadi filing cabinet modelnya bersusun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas untuk filing cabinet. Nah, kemudian untuk rotary filling system model penyimpanannya berputar. Kalau untuk rak arsip sendiri dia penyimpanannya dalam bentuk lateral atau menyamping. Jadi penyimpanan arsipnya menyamping, dia disimpan biasanya menggunakan kotak terlebih dahulu atau box arsip, kemudian disusun pada rak arsip. Selanjutnya, peralatan kearsipan yang biasanya digunakan yaitu map. Nah, untuk map sendiri biasanya kalau di kalangan masyarakat umum, untuk map seperti ini atau map kertas seperti yang tampil di layar biasanya dikenal dengan istilah map arsip, tapi sebenarnya untuk
Apa nama yang sebenarnya untuk map seperti ini adalah stop map folio. Jadi stop map folio. Selanjutnya peralatan kearsipan yang digunakan selanjutnya yaitu map Snell Hector. Nah, mungkin kalian sudah sering melihat map seperti ini. Jadi biasanya kalau di istilah kalangan masyarakat lebih dikenal dengan istilah map plastik ya. Tapi sebenarnya di istilah atau nama yang sebenarnya map seperti ini adalah map Snell Hector atau biasa dikenal dengan istilah map business file. Nah, selanjutnya peralatan kearsipan berikutnya yaitu folder. Jadi folder yaitu map tanpa dilengkapi daun penutup. Jadi folder ini adalah map yang digunakan dia tanpa penutup. Biasanya digunakan untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip. Jadi map ini gunanya sebagai pembatas tiap arsip. Oke, penyimpanan arsip selanjutnya yaitu hanging folder atau map gantung. Jadi map gantung di sini adalah map yang digunakan untuk menyimpan arsip. Jadi ini map gantung sebagai alat bantu untuk menyimpan arsip di filing cabinet yang pertama tadi. Jadi untuk penyimpanannya dia modelnya arsipnya dimasukkan ke dalam sini, ke dalam map gantung, kemudian map gantung ini disimpan di filing cabinet. Selanjutnya guide. Guide yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Jadi untuk penyimpanan arsip dalam jumlah besar, biasanya kan untuk pencariannya kalau tidak ada tanda atau pembatas tiap arsip pasti membutuhkan waktu lama untuk mencari arsip yang dibutuhkan. Nah, untuk memudahkan penyimpanan arsip dan memudahkan penemuan kembali arsip biasanya menggunakan guide. Jadi guide ini biasanya ada tab-tab seperti ini. Jadi yang muncul seperti ini itu dikenal dengan istilah tab. Nah, tab-tab inilah yang nantinya berisi informasi mengenai arsip yang disimpan. Jadi untuk tab-tab di sini bukan hanya dalam bentuk huruf, bisa saja Januari, Februari, atau bisa angka tergantung dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan. Jadi untuk sistem penyimpanan arsip itu ada 5, sistem abjad, wilayah, tanggal, angka, kemudian terakhir sistem masalah. Nah, untuk mempelajari kelima sistem ini akan kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi bukan hanya A, B. Jadi kalau contoh di sini dia menggunakan sistem abjad. Jadi yang menjadi patokan penyimpanan arsipnya adalah abjad suratnya. Selanjutnya owner. Nah, untuk map besar seperti ini, kalau di kalangan masyarakat umum biasanya lebih dikenal dengan istilah map besar. Namun sebenarnya nama dari peralatan kearsipan ini adalah owner. Jadi nama peralatan kearsipan ini adalah owner. Owner ini digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk lembaran, terdapat besi penjepit di dalamnya. Kemudian untuk menyimpan arsip dalam bentuk lembaran tersebut dibutuhkan bantuan alat yang dikenal dengan istilah perforator. Apa itu perforator? Kita akan bahas di bagian selanjutnya. Oke, peralatan kearsipan selanjutnya yaitu stapler. Nah, untuk stapler di sini, jadi sebenarnya ini sudah sangat familiar dan sering kalian gunakan kalau di masyarakat umum biasa dikenal dengan istilah hektar atau klip. Namun sebenarnya nama dari peralatan ini adalah stapler. Jadi alat ini namanya stapler, kemudian yang isi di dalamnya atau kalau kalian biasa menyebutnya dengan mata klip atau anak klip, sebenarnya nama dari peluru tersebut adalah staples. Jadi kalau ini stapler, kemudian isinya adalah staples. Oke, nah peralatan kearsipan selanjutnya adalah perforator. Nah, perforator ini sebenarnya sudah sering kalian gunakan, namun di kalangan masyarakat biasanya dikenal dengan istilah pelubang kertas. Ya, pelubang kertas. Sebenarnya nama peralatan ini adalah
perforator. Perforator ini sendiri berfungsi atau digunakan untuk melubangi kertas atau kartu. Jadi tadi kalau Hotner, alat bantunya itu perforator. Jadi kertas atau lembaran arsip dilubangi dulu menggunakan perforator, kemudian dimasukkan ke dalam Hotner. Oke, peralatan kearsipan selanjutnya yaitu numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Jadi alat ini biasanya dikenal dengan istilah numerator. Oke, kalau ini sudah familiar sekali bagi kalian, sudah sering kalian temukan. Jadi alat kearsipan selanjutnya adalah kotak atau box, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Biasanya terbuat dari karton tebal. Nah, peralatan kearsipan selanjutnya adalah alat sortir. Alat sortir sendiri adalah alat yang digunakan untuk memisah-misahkan dokumen. Misalnya saja ada surat masuk dan surat keluar, kemudian arsip yang manakah arsip yang akan diproses, dikirim, disimpan dan sebagainya. Jadi alat ini digunakan untuk memisah-misahkan arsip tersebut. Namanya adalah alat sortir. Selanjutnya label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder. Nah, label ini sendiri sudah sering kalian temui. Biasanya terdapat pada undangan yang mencantumkan nama dan alamat yang dituju. Jadi, label ini digunakan juga sebagai salah satu peralatan kearsipan. Nah, selanjutnya kardex kabinet. Kardex kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang di dalam kardex. Jadi, kardex kabinet ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk kartu. Biasa juga digunakan untuk menyimpan kartu indeks. Nah, selanjutnya mikrofilm. Untuk mikrofilm sendiri sekarang sebenarnya sudah jarang digunakan, kita lebih sering menggunakan komputer. Jadi arsip itu kan bukan hanya dalam bentuk lembaran, apalagi di era digital sekarang, arsip bisa saja dalam bentuk video, foto, file, dan sebagainya. Nah, peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip seperti itu biasanya kita menggunakan komputer, kemudian dibantu dengan alat penyimpanan lainnya yaitu flash disk, memori, CD dan sebagainya. Nah, selanjutnya kriteria pemilihan peralatan arsip. Sebelum kita masuk di kriteria peralatan arsip, untuk peralatan-peralatan kearsipan tadi, insya Allah akan kalian pelajari atau akan kalian temui nanti ketika kita tatap muka secara langsung di pertemuan kita secara tatap muka kelak insya Allah setelah pandemi berlalu ya. Semoga dimudahkan untuk bertemu secara langsung sehingga kalian bisa memahami peralatan-peralatan apa saja yang digunakan untuk penyimpanan arsip. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.